Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video seputar pilkada. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hal penting sebelum penghitungan suara dimulai pada pilkada tahun 2024. Nah, ini harus tahu ya Bapak dan Ibu KPPS, tentunya harus tahu nanti hal-hal yang harus dilakukan nanti sebelum penghitungan suara dimulai. Nah, sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Nah, hal yang pertama yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu KPPS ya, untuk sebelum melakukan rapat penghitungan suara. Yang pertama, waktu penghitungan suara itu dimulai setelah pemungutan suara ditutup kurang lebih pukul 13.00 waktu setempat ya. Jadi nanti apabila sudah ditutup pemungutan suara, baru Bapak dan Ibu KPPS menyiapkan ya untuk rapat penghitungan suaranya. Nah, jika penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara, maka penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda waktu paling lama 12 jam. Jadi penghitungan suara kalau belum beres ya, misalnya jam 24.00 lewat ya, artinya ke hari berikutnya ya, belum selesai, maka bisa dilanjutkan ya dengan tanpa jeda waktu ya, paling lama 12 jam. Kemudian yang ketiga, sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penghitungan suara. Nah, KPPS harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nanti pada saat penghitungan suara. Nah, ini adalah sarana dan prasarana penghitungan suara ya. Yang pertama di sini KPPS itu mengatur rapat penghitungan suara di TPS ya, pengaturan rapat penghitungan suara di TPS termasuk pengaturan papan tempat model C hasil KWK. Jadi silahkan denah lokasinya dirubah ya, yang tadinya di pemungutan suara dirubah denahnya menjadi penghitungan suara ya. Diatur, termasuk nanti diatur juga papan tempat model C hasilnya ya, C hasil KWK baik gubernur maupun bupati ya. Kemudian yang kedua, tempat duduk KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Ini harus diatur sedemikian rupa ya, di mana posisi KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Kemudian yang ketiga, alat keperluan administrasi ya, juga harus disiapkan. Kemudian yang keempat, formulir penghitungan suara ya, disiapkan. Juga sampul kertas ya, kantong plastik, kemudian segel, kotak suara, dan peralatan lainnya. Nah, ini adalah sarana dan prasarana dalam penghitungan suara yang harus disiapkan sebelum penghitungan suara dimulai. Selanjutnya, penempatan pemilih, pemantau pemilihan, masyarakat, dan pewarta ditempatkan di luar TPS. Jadi selain KPPS ya, kemudian saksi dan pengawas PTPS itu semuanya berada di luar TPS ya. Baik pemilih yang menyaksikan ya, pemantau pemilih, masyarakat, pewarta, yaitu ditempatkannya di luar TPS ya. Kemudian sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dan jelas. Nah, Bapak dan Ibu harus menyiapkan sarana prasarana ini ya, yang mudah diakses ya, kemudian bisa diikuti oleh semua pihak ya. Kemudian juga harus jelas apabila misalnya penghitungan suara ini sampai ke malam ya, tentu Bapak dan Ibu KPPS harus menyiapkan lampu ya yang terang agar nanti pas penghitungan suaranya terlihat dengan jelas oleh semua pihak ya, seperti itu. Nah, itulah informasi yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.